Shalom. Gereja Masih Injili Indonesia, Gemindo Jemaat Nazaret, ibadah Minggu Prapaskah kelima segera dimulai. Dilakukan secara online. Persiapan. Sebelum mulai ibadah, jemaat di rumah terlebih dahulu mempersiapkan liturgi atau tata ibadah yang telah di-share di grup WA Jemaat Nazaret atau dapat juga dilihat di kolom komentar YouTube. Persiapan diri saudara sebaiknya mandi berpakaian yang pantas, tidak harus sangat formal. Tingkat kepantasannya ditentukan sendiri. Lokasi mengikuti ibadah online harus di tempat yang pantas seperti ruang tamu, ruang keluarga, ruang doa, atau tempat yang mempunyai signal internet yang memadai. Ikuti ibadah dengan penuh dari awal sampai akhir tanpa terputus. Jangan ditinggal untuk urusan yang lain. Ikuti ibadah online sambil duduk saja, tidak perlu berdiri dan lain-lain. Ibadah kita segera mulaikan. Nyanyian pembukaan PKJ nomor 219 ayat yang pertama. Panggilan beribadah. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku yang Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kulakukan. Nyanyian Jemaat, Kidung Jemaat 169 ayat yang pertama. Rajaku,
adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera dalam Yesus Kristus, damainya menyertai saudara-saudara. Nyanyian Jemaat Kidung Jemaat 161 ayatnya yang pertama. Pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami datang dengan kerendahan hati, mengakui dosa dan pelanggaran kami lakukan di hadapan-Mu. Dalam hidup yang penuh tantangan, kami tidak selalu mengandalkan Engkau. Kami lebih tertuju pada gumul kami. Hati kami lebih tertuju pada ketakutan dan bahaya yang mengancam. Kami lemah dan rapuh. Ketika badai gelombang hidup menggoncang kami kadang lemah. Terlebih khusus ketika kengerian virus corona melanda dunia dan negara kami. Kami pun sering lupa pada kuasa Allah. Ampuni kami yang lemah dan berdosa ini ya Bapa, dan berikan kekuatan yang dapat bertahan dalam keadaan yang sulit ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Nyanyian Jemaat Klik 173 ayatnya yang pertama. Sejak
berita anugerah dari Roma pasal 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jemaat, kita lakukan Kidung Jemaat nomor 183 ayatnya yang pertama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tiba pada pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, kita mohon kekuatan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Allah yang selalu memelihara kehidupan kami manusia, di hadirat-Mu kami datang saat ini Tuhan, dari tempat kediaman kami masing-masing. Ketika kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, buka hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan di saat ini dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan dapat kami lakukan di setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dalam Kejadian 7 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kejadian 7 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Perikop air bah. Ayat yang pertama, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam batra itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku dan di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada, yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh dalam batra itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam batra itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah.
kepada Nuh. Sampai di sana pemberitaan anugerah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Hosiana. Shalom. Shalom. Saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, hari ini pun kita tetap beribadah di rumah. Nuh dalam bahasa Ibrani Noak artinya istirahat. Bahasa Sangir bilang rest. Siapa Nuh? Nuh adalah keturunan Adam dari anaknya yang bernama Set. Bapaknya Nuh namanya Lamek. Dan Nuh punya 3 orang anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Dalam hidupnya, Nuh melakukan hal yang benar di mata Allah. Walaupun orang-orang sesamanya melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan atau melakukan kejahatan, tapi Nuh tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak terpengaruh dengan segala bentuk kejahatan yang terjadi di sekitarnya, tapi dia tetap melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Pertanyaan kenapa? Karena Nuh mempunyai hubungan yang erat, hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Terlihat permintaan yang agak aneh. Di dataran atau di daerah dataran yang tinggi, jauh dari laut, dan kemungkinan musim panas pula, tapi Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat kapal. Dan Nuh patuh, Nuh taat. Dan setelah bahtera atau kapal itu selesai, maka Tuhan dalam bacaan kita saat ini menyuruh Nuh untuk masuk ke dalam bahtera. Bukan hanya Nuh, tapi juga keluarganya. Dan bukan hanya mereka, tapi Tuhan Allah juga memerintahkan Nuh untuk membawa makhluk hidup bersama-sama dengan dia, satu pasang, jantan dan betina. Dan kemudian pada ayat 16 dikatakan bahwa setelah mereka semua masuk ke dalam bahtera, baik Nuh dan semua hewan yang bersama-sama dengan dia, lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu dari belakang Nuh. Dan selama 150 hari air berkuasa di atas bumi. Ayatnya yang ke-24. Apa jadinya jika Nuh tidak taat pada perintah Tuhan? Apa jadinya jika Nuh tidak membuat bahtera? Apa jadinya keluarganya jika dia tidak masuk ke dalam bahtera? Jawabannya hanya satu. Pasti Nuh dan keluarganya pasti akan binasa. Tapi karena Nuh taat, karena Nuh tetap setia pada perintah Tuhan, maka Nuh kemudian mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Nuh taat, masuk dalam bahtera, diam di dalam bahtera selama lebih dari 150 hari. Maka Nuh dan keluarganya selamat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih beribadah di rumah. Saya masih berkhotbah tanpa jemaat,
dan saudara-saudara juga masih memandang TV atau handphone saudara-saudara untuk mendengarkan dan mengikuti ibadah saat ini, ibadah online. Kita masih ada dalam masa sekarang bukan lagi sosial ya, sekarang sudah fisikal, DP bahasa Sangir itu. Ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dan Sinode Gemindo untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Hari Sabtu kemarin, pagi hari saat saya masih berjemur, ada tetangga sekitar gereja yang datang dan bertanya, "Bu Pendeta, besok ada ibadah di gereja ini?" Saya jawab, "Ada." Kata dia, "Oh, jam berapa?" Saya bilang, "Sesuai dengan jam ibadah, tapi di rumah masing-masing." Dia jawab, "Oh, gereja libur ya?" Aneh ya, kata dia. Padahal dalam situasi seperti ini ada kerinduan, apalagi saya mau bersekutu, tapi kok gereja ditutup? Kayak gak ada iman. Saya jelaskan panjang lebar soal penyebaran COVID-19 dan bagaimana dia berjangkit dengan sangat cepat, dan alasan gereja kenapa ditutup. Namun yang saya tekankan bahwa cuma pintu gereja yang ditutup, tapi mimbar gereja tetap ada di rumah-rumah. Tapi alasan gereja ditutup sebagai tindakan iman yang nyata. Pintu gereja ditutup sebagai tindakan iman yang nyata, bukan tanpa iman. Tindakan iman yang nyata untuk menyelamatkan dunia dari penyebaran COVID-19. Saudara-saudara, diam di rumah memang membosankan. Anak-anak sudah mulai mengeluh. Selama 2 minggu, kurang lebih 2 minggu ini anak-anak sudah mulai mengeluh. Ternyata mamanya lebih kejam daripada ibu guru. Ibu-ibu pun sudah mulai mengeluh. Udah kerjaan di rumah banyak, serta tambah lagi dengan harus mengajarin anaknya belajar di rumah. Itu pengeluhan ibu-ibu. Yang bekerja, yang biasanya katanya pergi dengan matahari, pulang dengan bulan, maaf istilahnya Omastin Kongres kok, juga sudah mulai bosan di rumah. Sehingga sudah mulai ada pengeluhan. 5 hari di rumah naik 5 kilo. Kepala keluarga yang jadi buruh harian juga mungkin sudah mulai berasa di kantong. Tidak ada pemasukan, tapi pengeluaran jalan terus. Pergumulan yang dihadapi mulai masuk ke dalam rumah. Pergumulan yang terjadi mulai masuk ke dalam rumah, interens anggota keluarga yang ada di dalam rumah. Apapun yang terjadi, saudara-saudara, tetaplah di rumah. Apapun yang terjadi, saudara-saudara, tetaplah di rumah. Jangan keluar rumah dulu. Orang nada bilang jangan dulu baponta, kecuali untuk urusan yang sangat penting dan mendesak. Jangan pernah berpikir seperti ini. Dorang lain juga di jalan gak apa-apa kok. Biarkanlah dorang di jalan. Biarkanlah mereka di jalanan. Tapi kita jemaat Gemindo Nazaret, saya cuma mau katakan, mari beriman dan berhikmat. Kita tetap ada di rumah sebagai wujud iman kita dalam memutuskan rantai penyebaran COVID-19, dan terutama bekerja sama dengan pemerintah, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dan Sinode Gemindo dalam memutuskan rantai COVID-19 dan menyelamatkan dunia. Ini adalah tindakan iman, bukan tidak beriman. Yang kedua yang harus kita lakukan, hargai diri kita. Sebagaimana Tuhan membuat kita sebagai ciptaan yang mulia di antara ciptaan-ciptaan yang lain, maka kita pun harus menghargai diri kita.
kuatkan imunitas tubuh. Tuhan menciptakan kita dengan imun yang cukup baik. Mari kita kuatkan imunitas tubuh kita untuk menghindari virus apapun, termasuk COVID-19. Jaga kebersihan. Berkali-kali saya tekankan, jaga kebersihan. Rajin mencuci tangan, rajin melakukan kebersihan dimanapun. Dan yang terakhir, jangan takut, jangan panik, tetap tenang, sebab kasih Allah selalu beserta dengan kita. Jangan takut, jangan panik, kasih Allah beserta dengan kita. Sebab jika kita sudah mulai ketakutan, apalagi panik, karena yang kita ketahui bersama bahwa dengan siapapun kita bersentuhan, kita tidak tahu orang tersebut positif atau tidak. Kita jangan takut, kita jangan panik, tapi mari kita tetap tenang. Karena benar kata Alkitab, hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Jangan karena ketakutan yang berlebihan, jangan karena panik yang berlebihan, kemudian justru diri kita lah yang sakit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masih tetap di rumah masing-masing. Walaupun kita tidak bertemu, tapi kita bisa bertemu lewat media sosial, lewat komunikasi lewat media sosial, atau yang lain dapat kita lakukan. Mari kita, saudara-saudara, teladani Nuh. Tetap setia, taat di dalam bahtera, taat diam bersama dengan keluarganya di dalam bahtera sampai waktu yang ditetapkan. Kemudian mereka keluar, dan ketika mereka keluar, ada berkat Tuhan yang menanti, ada keajaiban-keajaiban yang dialami oleh Nuh dan anak-anaknya ketika mereka keluar dari bahtera, setelah melewati masa-masa di mana Tuhan mengurung mereka di dalam bahtera. Mari kita semua meneladani Nuh, tetap setia di dalam rumah kita masing-masing, tidak keluar rumah untuk alasan apapun kecuali hal-hal yang sangat penting. Dan kita tahu bahwa Tuhan akan menyertai kita. Itu kasih setia Tuhan yang terjadi dan dinyatakan dalam kehidupan Nuh dan keluarganya, itu juga akan dinyatakan dalam kehidupan kita semua, Gemindo Jemaat Nasaret, asalkan kita taat, kita setia kepada Tuhan. Amin. Menjaga
Persiapan perjamuan kudus yang pertama. Pengajaran. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pada hari Jumat Agung yang akan datang, kita akan merayakan perjamuan kudus di rumah kita masing-masing. Kita akan merayakan sambil memperingati keselamatan yang Yesus Kristus kerjakan oleh kematian dan kebangkitannya dalam iman. Sehingga kita yang merayakan dan memperingatinya beroleh persekutuan dengan Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita menyambut undangan Tuhan bagi anggota sidi jemaat dengan menaruh percaya yang sungguh bahwa Dia, Yesus Kristus, mengaruniakan makanan dan minuman kehidupan yang kekal. Sebelum kita merayakan perjamuan yang kudus itu, dengarlah firman Tuhan yang mengemukakan hal-hal yang tidak wajar dalam perjamuan kudus yang dapat kita baca dalam 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 32. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Janganlah hal-hal ini terjadi dalam merayakan perjamuan kudus. Anggota sidi jemaat yang akan merayakan perjamuan kudus dipersilahkan berdiri. Saudara-saudara silakan berdiri di tempat duduk masing-masing. Kepada saudara-saudara anggota tubuh Kristus yang hendak merayakan perjamuan kudus, kami bertanya. Yang pertama, apakah saudara-saudara mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Yang kedua, apakah saudara-saudara mempersiapkan diri dengan mentaati petunjuk-petunjuk firman Tuhan supaya perjamuan kudus dirayakan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita? Apakah jawaban saudara-saudara? Ya, dengan segenap hati. Tuhan Allah mendengar jawaban dan pengakuan saudara-saudara dan mempersilahkan saudara-saudara untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang akan datang, yang kepalanya ialah Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan sekalian orang percaya dan dengan gereja di sepanjang zaman, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan masuk dalam pengucapan syukur, tapi sebelum persembahan kita jalankan, ingin saya sampaikan
Persembahan dikumpulkan di rumah masing-masing dan diberikan ke gereja pada saat ibadah berjalan secara aktif atau kita tatap muka kembali. Bagi jemaat atau keluarga yang mempunyai kerinduan memberikan perpuluhan atau ucapan syukur secara transfer ke Bank Nasaret, dapat mengirimkan ke rekening gereja atau yang tercantum di dalam kolom deskripsi YouTube video ini. Sambil persembahan kita jalankan di rumah kita masing-masing, dengarkanlah suatu ajakan dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 bunyinya demikian. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan kita jalankan, kita lakukan PKJ 146 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Mari kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang selalu hadir di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Dikala ini kami terpisah Tuhan dengan keadaan yang cukup memprihatinkan, sehingga kami beribadah bisa dilaksanakan dengan multimedia yang ada secara online. Namun kasih Tuhan tetap Engkau nyatakan sehingga ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Kami mengucap syukur Tuhan atas berita anugerah firman-Mu yang begitu indah, yang sudah dibawakan oleh Ibu Pendeta. Biarlah itu Tuhan menjadi suatu cermin di dalam kehidupan kami, bagaimana kami harus taat dan penuh pengharapan daripada-Mu ya Bapa. Inilah berkat yang sudah Engkau berikan, nafas kehidupan bagi kami. Lewat daripada itu ya Tuhan, Engkau curahkan juga berkat-berkat persembahan yang sudah kami berikan kepada-Mu ya Tuhan. Berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan, dengan tulus ikhlas, tidak ada paksaan. Kami hanya berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Di hadapan-Mu
tahta-Mu yang begitu indah, karena Engkau memberikan yang apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, berkatilah persembahan kami ini, biar persembahan ini boleh jadi dan berbau harum di muka-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji-pujian dari KPKP dibawakan di rumah masing-masing. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri Dan membawa doa kami kepadamu. sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, Pancarkan terang kemuliaan-Mu. ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan Atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada
hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saudara-saudara, kita tiba pada doa syafaat. Kita akan mendoakan mereka yang berhari ulang tahun dari tanggal 23 sampai 29 Maret. Nona Morinda Kumarsela tanggal 25, Diaken Lenda Tumilantau tanggal 28 Maret, Saudara Marlon Kristoria tanggal 28 Maret, dan Ibu Imelda Tindage tanggal 29 Maret. Kita mendoakan kekasih-kekasih kita yang dalam kelemahan tubuh karena sakit. Ibu Neni Skipio Turang dalam perawatan di Tomohon, Bapak Hermanto Wijaya dirawat di rumah, Penatua Stevi Thomas, dan Ibu Tanti Lumopa Penturi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami panggil, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang menghadap Engkau. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaanmu yang selalu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini kami masih terpisah karena kami harus bersama-sama mendukung pemerintah, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Sinode Gemindo dalam upaya memutuskan penyebaran rantai COVID-19. Bapa, terima kasih di pagi ini kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman. Mampukan kami semua untuk meneladani Nuh dan keluarganya, masuk dan diam di dalam bahtera dalam waktu yang sangat lama. Tapi Nuh tetap taat, Nuh tetap setia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka sekeluarga. Dan sampai pada akhirnya mereka boleh keluar dari bahtera dalam waktu yang ditetapkan oleh Tuhan, dan mereka menerima kehidupan keselamatan, damai sejahtera, berkat dari Tuhan. Tuhan, kami pun dalam situasi dan kondisi seperti Nuh. Kami masih ada di rumah kami masing-masing karena virus yang menguasai dunia dan negara kami. Kami ada di rumah kami masing-masing. Kami harus diam di rumah kami masing-masing. Tuhan, biarlah kami semua tetap taat. Kami semua tetap patuh pada himbauan-himbauan yang telah diberikan baik oleh pemerintah, Persekutuan Gereja di Indonesia, dan juga Majelis Sinode Gemindo. Tetap diam di rumah, tetap ada di rumah sambil tetap menghargai kebersihan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga wabah yang sedang melanda dunia dan negara ini itu akan berakhir. Karena itu Tuhan, berikan kekuatan, berikan kemampuan, berikan kesabaran kepada kami semua ketika kami berada di rumah. Biarlah kami semua tetap setia, tetap sabar, tetap beriman bahwa Tuhan memelihara kehidupanmu
maka Tuhan juga akan memelihara kehidupan kami. Tuhan yang memelihara Nuh dan keluarganya, itu juga yang akan memelihara kehidupan kami. Dan biarlah kami semua tidak takut, tidak panik, tapi biarlah kami tetap tenang, karena kami tahu kasih Tuhan tetap ada, tetap nyata. Kasih dan anugerah Tuhan yang dinyatakan kepada Nuh dan keluarganya, itu juga tetap dinyatakan bagi kami dan keluarga kami. Tetap dirasakan oleh Nuh dan keluarganya, itu juga dirasakan oleh kami dan keluarga kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu, untuk kebaikan-Mu bagi kami. Dan firman-Mu dapat kami lakukan di setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa bagi pelayanan di Jemaat Gemindo Nazaret. Mari ya Tuhan, Engkau memberkati kami sebagai pelayan-pelayan presbiter, pendeta, penatua, dan diaken. Mampukan kami untuk melakukan tanggung jawab pelayanan kami. Engkau yang sudah memilih kami dari kelemahan dan keterbatasan kami, maka kami percaya Bapa, Engkau juga yang akan memampukan kami dan melengkapi kami untuk melakukan tugas pelayanan kami. Pakai kami terus Tuhan. Kami percaya melalui pelayanan kami, banyak jiwa menerima Kristus melalui pelayanan kami. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkati seluruh pengurus kategorial usia indah, kategorial bapak, kategorial perempuan, kategorial pemuda, dan kategorial anak dan remaja. Tuhan berkati seluruh pengurus kategorial, agar mereka pun dapat melakukan tugas pelayanan di kategorial mereka masing-masing. Secara khusus kami berdoa untuk kategorial perempuan yang dipercaya untuk menjadi panitia rapat kerja dan paskah. Mari ya Tuhan, Engkau berkati agar mereka dengan hikmat Tuhan dapat mempersiapkan seluruh acara baik rapat kerja maupun paskah dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Dana yang dibutuhkan sangat banyak, tapi dengan kuasa Tuhan mereka boleh mendapatkan itu, dan mereka boleh melaksanakan rapat kerja dan paskah. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, berkati kehidupan seluruh jemaat, kekasih-kekasih kami yang berhari ulang tahun kami bawa ke hadapan-Mu, baik yang namanya tercatat di warta jemaat ataupun namanya tidak sempat dicatat di warta jemaat. Tuhan, Engkau berkati jamaah kehidupan mereka. Kami percaya janji firman-Mu terjadi panjang umur, lanjut usia, serta sejahtera akan menjadi bahagian hidup saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun. Demikian juga kekasih-kekasih kami yang dalam kelemahan tubuh karena sakit. Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan Ibu Neni Skipio, Bapak Hermanto Wijaya. Pulihkan jamah mereka Bapa. Biarlah jamahan tangan-Mu dinyatakan dalam hidup mereka. Dan berikan kekuatan kepada Penatua Stevi Thomas dan Ibu Tanti Lumo Papenturi. Imunitas tubuh yang tinggi kepada mereka Bapa, agar kasih setia-Mu selalu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Kekuatan, kesehatan Tuhan anugerahkan bagi mereka. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, berkati keluarga-keluarga yang ada di Jemaat Gemindo Nazaret. Kepala keluarga dalam kerja, dalam usaha yang mereka lakukan, Tuhan memberkati, Tuhan bersama-sama. Ibu-ibu rumah tangga pun Tuhan berkati dalam setiap tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Anak-anak, mari kasih setia-Mu menyertai anak-anak kami, baik dalam pekerjaan, dalam pendidikan, bahkan dalam pertumbuhan di tempat mereka bermain sekalipun. Tuhan menyertai, Tuhan bersama-sama dengan anak-anak kami. Dan kami percaya masa depan anak-anak kami adalah masa depan yang berhasil sukses, karena Tuhan menyertai mereka. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, rencana pelayanan dan anggaran pelayanan yang akan dilaksanakan oleh majelis jemaat, semuanya diberkati oleh Tuhan. Berkati janda duda, anak-anak yatim piatu, mereka semua yang membutuhkan pertolongan-Mu Bapa. Kami
kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Persekutuan AMI Bitung, APB Bitung, Toraja, dan Palopo, IAMN Cilacap, Tuhan memberkati mereka, menyertai mereka, baik mereka yang masih ada di darat maupun mereka yang sudah bekerja di laut. Kasih setiamu, kasih sayangmu senantiasa menyertai perjalanan kehidupan mereka. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, kami berdoa buat persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Mari Tuhan berkati, biarlah kasih setiamu menyertai dalam setiap perjalanan pelayanan mereka. Persekutuan gereja-gereja wilayah DKI Jakarta pun Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Pemerintah bangsa dan negara kami Bapa diserahkan ke dalam tangan. Kasih setiamu menyertai pemimpin bangsa kami. Biarlah mereka dapat melakukan tanggung jawab mereka dengan penuh hikmat kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi setiap tenaga medis, dokter, perawat, atau siapapun juga tenaga medis yang bekerja siang dan malam, berupaya merawat, menangani pasien yang saat ini sedang menderita atau positif COVID-19. Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan iman kepada mereka, berikan kemampuan kepada mereka, berikan tubuh yang sehat kepada mereka, agar mereka dapat menanganinya dengan kekuatan, kemampuan yang berasal dari Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi mereka yang saat ini positif menderita COVID-19. Tuhan, Engkau jamah, Engkau pulihkan mereka dengan kuasa kasih-Mu, dengan tangan kasih-Mu. Engkau menjamah mereka agar mereka boleh pulih, sembuh di dalam Engkau. Kami berdoa bagi setiap keluarga yang dirundung duka cita karena ditinggalkan oleh kekasih-kekasih mereka. Hiburkan mereka Bapa, berkati mereka Tuhan, agar duka cita mereka berakhir dan Tuhan menyertai mereka. Bapa, ajarlah kami semua untuk selalu bertanggung jawab terhadap setiap kesehatan kebersihan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan ajarlah kami semua untuk ikut bersama-sama memutuskan rantai penyebaran COVID-19 sehingga virus ini akan pergi, virus ini akan dikalahkan dan tidak akan menguasai kehidupan kami manusia. Kami percaya seluruh kehidupan jemaat Gemindo Nazaret, bahkan seluruh kehidupan kami yang ada di dunia ini dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, sehingga kami tidak akan terjangkit oleh virus apapun, termasuk COVID-19. Terima kasih Bapa. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kami yang melayani di pagi hari ini. Tuhan memberkati kami semua. Bahkan kami berdoa bagi mereka yang berupaya berjuang agar ibadah online ini terlaksana. Tuhan memperhitungkan apa yang mereka lakukan dan Tuhan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Ini doa kami, ini syukur kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat. Majelis Gemindo Jemaat Nazaret dengan ini mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang telah mengikuti ibadah online pada hari Minggu utama. Dan juga kami mengucapkan
selamat hari Minggu dan damai sejahtera. Bersamaan dengan keputusan dari pemerintah, PGI dan Sinode setempat, dengan ini kami mohon maaf untuk pelayanan ibadah dari Gemindo Jemaat Nazaret tidak dapat kami aktifkan untuk saat ini, atau dengan kata lain kami nonaktifkan sampai dengan himbauan berlaku kembali untuk melaksanakan ibadah secara langsung. Tetapi apabila ada ibadah kedukaan, pelepasan maupun pemakaman jenazah, kami akan melayani secara langsung, diikutkan serta dengan pertimbangan atas pertemuan para majelis. Kami ucapkan kepada seluruh jemaat Gemindo Nazaret kita untuk bekerja sama untuk mendukung program dari pemerintah bersama dengan PGI dan gereja-gereja lain agar kita tetap melaksanakan ibadah dengan online. Pada saat ini kita dilayani oleh pelayan firman Ibu Pendeta Mariam Bansaga STH, yang dimana merupakan pendeta dari Jemaat Gemindo Nazaret. Kami ucapkan terima kasih banyak Ibu untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati pelayan Ibu dan juga keluarga. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk puji-pujian yang indah yang telah diberikan oleh KPK Pemuda secara online. Dan kami juga sangat mengucapkan terima kasih untuk tim multimedia yang dimana sangat berperan dalam adanya ibadah ini, untuk Penatua Valin Kiriwang dan Bapak Diaken Gusti Karayeng. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk para pemain musik dan juga prokantor. Untuk Bapak Penatua Dolof dan Adik Prilly Malantang kami ucapkan terima kasih. Begitu juga untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang menyiapkan dirinya di sini, kelompok majelis bertugas dari kelompok Bethlehem, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Berdasarkan himbauan dari pemerintah, PGI dan Sinode, maka dengan ini kami sampaikan kembali bahwa untuk jadwal ibadah kategorial yang biasanya seminggu berlangsung dijalankan tidak dapat kami jalankan dikarenakan keadaan dan kondisi yang kita tahu pada saat ini. Tetapi untuk ibadah Minggu tanggal 5 April akan kembali kami laksanakan secara online, yang dimana merupakan ibadah Minggu Prapaskah yang ke-6, persiapan perjamuan yang kedua, dan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Mariam Bansaga. Seluruh majelis jemaat dan pendeta juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk kepada jemaat yang berulang tahun selama seminggu berjalan. Kami juga mempunyai informasi tambahan. Yang pertama, 1. Sehubungan dengan surat himbauan pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia, SK BNPB nomor 13 tahun 2020 dan surat Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia tertanggal 25 Maret 2020 nomor 230/PGI/17/2020 tentang pemindahan pelayanan ibadah-ibadah di rumah sampai tanggal 29 Mei 2020. Maka terkait dengan hal tersebut, melalui surat ini, Majelis Sinode mengajak seluruh jemaat Gemindo untuk 1. Mendukung anjuran pemerintah dan dengan sadar melakukan pembatasan perjumpaan dengan orang lain. Kedua, menunda untuk sementara waktu kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang. Ketiga, ibadah-ibadah dilakukan di rumah masing-masing. Keempat, ibadah Jumat Agung, Perjamuan Kudus, dan Paskah diadakan di rumah masing-masing. Untuk teknis pelaksanaan, tata ibadah, roti, anggur, dan persembahan diatur oleh majelis jemaat sesuai kondisi jemaat setempat. 5. Poin terakhir, pelaksanaan sidang tahunan Sinode Gemindo
yang rencana pelaksanaan tanggal 7 sampai 9 Mei 2020 di Bogor untuk sementara waktu ditunda hingga pemberitahuan selanjutnya. Pengumuman yang kedua, kepada seluruh calon siri jemaat yang akan diteguhkan pada tanggal 5 April 2020, dengan kondisi saat ini kami infokan untuk peneguhan calon siri jemaat ditunda sampai dengan waktu yang akan ditentukan kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah warta jemaat kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 438 ayat yang pertama. Jemaat Tuhan, pergilah dengan selamat. Lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu setiap hari, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nyanyian terakhir, Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku.
Demikianlah ibadah Minggu Prapaskah kelima Jemaat Gemindo Nasaret. Ibadah online Nasaret Peduli di rumah saja, bersama kita kuat. Selamat Hari Minggu